Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi kebersamaan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika pada pembelajaran SD. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, siapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya dan perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Kebersamaan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki suku, bahasa, dan budaya yang beragam. Nah, jadi keberagaman ini dirangkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda. Nah, kepala burung Garuda itu menoleh ke sebelah kanan anak-anak atau dari sudut pandang Garuda. Nah, perisainya berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan anak-anak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, anak-anak, apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, jadi anak-anak, makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, anak-anak, jadi semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan jati diri bangsa yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak zaman Majapahit. Jadi, anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika adalah mutu atau semboyan Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, jadi keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Nah, anak-anak, banyak faktor loh yang dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama yaitu dari faktor letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu dari faktor kondisi negara kepulauan. Yang ketiga yaitu dari faktor perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat yaitu dari faktor keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu dari faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, anak-anak, keberagaman masyarakat Indonesia itu memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif loh bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, apa sih dampak positif dan negatifnya? Jadi, dampak positif keberagaman itu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Nah, sedangkan anak-anak, kalau dampak negatifnya itu dapat mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan negara loh. Nah, anak-anak, apa sih makna dari keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, anak-anak, jadi keberagaman masyarakat Indonesia itu tidak membuat masyarakatnya mudah tercerai-berai. Nah, hal ini anak-anak tampak misalnya pada agama di Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, persatuan itu berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, anak-anak, maka dari itu kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan.
Nah, kesatuan berbangsa Indonesia itu berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sementara kesatuan bertanah air itu merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Nah, anak-anak, jadi persatuan bagi bangsa Indonesia itu memiliki makna yang sangat mendalam loh sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Nah, hal ini disebabkan karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah anak-anak kita baru dapat mengusir penjajah dan mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Nah, anak-anak, jadi untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman, masyarakat Indonesia itu perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu misalnya masyarakat Indonesia perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, dan lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.